Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan terkait dengan manajemen piutang ya. Yang belum melihat di part 1 bisa melihat di bagian part 1 terlebih dahulu karena ini masih berkaitan dengan part 1 seperti itu. Nah, sebelumnya kita telah membahas terkait dengan pelonggaran ya, pelonggaran ataupun yang ketatan standar kredit, tapi di soal sebelumnya adalah terkait dengan pelonggaran. Sebagai akibat dari pelonggaran standar kredit, maka tentu akan bertambah pula investasi pada piutang tersebut. Sebenarnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya standar kredit yang longgar otomatis akan memperbesar ya, mempertahankan maupun memperluas yang namanya pangsa pasar dan juga akan meningkatkan yang namanya penjualan sehingga perlu ada tambahan investasi pada piutang. Penambahan piutang akan mengakibatkan bertambah pula biaya investasi pada piutang ya. Untuk menetapkan atau menghitung besarnya biaya tambahan investasi pada piutang dapat dilakukan dengan 3 tahap perhitungan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau langkah pertama yaitu menghitung rata-rata piutang. Ya, rata-rata piutangnya itu seberapa besar. Langkah yang kedua adalah menghitung rata-rata investasi yang diberikan pada piutang. Kemudian yang ketiga adalah menghitung biaya tambahan investasinya ya, sebelum sama sesudah itu sebenarnya tambahannya berapa sih gitu. Nanti juga ada terkait dengan yang namanya opportunity cost. Seperti biasa pada setiap kebijakan atau setiap keputusan yang diambil ada yang namanya opportunity cost yang perlu diperhitungkan. Nah, pertama kita masuk ya, step pertama yaitu menghitung rata-rata piutang, menghitung besarnya rata-rata piutang. Rumusnya adalah sebagai berikut ya. Rumus dasarnya adalah perputaran hutang itu diperoleh dari jumlah penjualan kredit ya, biasanya ini selama 1 tahun dibagi dengan rata-rata piutang, sehingga rumus rata-rata piutang itu sendiri yaitu jumlah penjualan kredit dibagi dengan perputaran piutang. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa untuk menghitung yang namanya rata-rata piutang, maka diperlukan yang namanya 2 data, yaitu jumlah penjualan kredit dalam 1 tahun dan juga yang namanya perputaran piutang. Oke. Penjualan kredit sebelum kebijaksanaan pelonggaran kredit ya itu adalah 600.000. Ini omset ya, 600.000, dan sesudah kebijaksanaan pelonggaran piutang adalah 690.000. Angka ini dari mana? Ya, kita balik lagi ya, flashback sebelumnya. Oke, di sini. Ini 600.000 hasil penjualannya. Setelahnya adalah 690.000 seperti itu. Nah, umur rata-rata sebelum kebijaksanaan pelonggaran kredit adalah 30 hari ya, karena dilonggarkan menjadi 45 hari seperti soal sebelumnya. Anggapan bahwa 1 tahun itu ada 360 hari, maka perputaran piutang sebelum kebijaksanaan kredit yaitu 360 dibagi 30 hari ya, yaitu ada sekitar 12 kali. Sehingga piutang rata-rata sebelum kebijaksanaan kredit adalah 600.000 ini dibagi 12, yaitu diperoleh 50.000 rupiah. Sedangkan setelah pelonggaran kredit ya 360 dibagi perputarannya dibagi 45, ini 45 hari 8 kali gitu. Sehingga piutang rata-ratanya yaitu 690.000 dibagi 8 yaitu 86.250 berdasarkan rumus ini, jumlah penjualan kredit dan juga perputaran piutang. Jumlah penjualan kredit ini dan perputaran piutang. Seperti itu. Itu step yang pertama. Untuk step yang kedua dan yang ketiga ini nanti ada 2 cara ya, seperti yang sebelumnya juga. Di mana piutang sebagaimana diketahui adalah penggambaran dari harga penjualan kredit dari barang-barang yang diproduksi. Dalam hal ini yang perlu diterapkan adalah berapakah sebenarnya investasi yang dilakukan pada piutang sebagai akibat dari penjualan kredit sebelum dan sesudah perubahan kebijaksanaan standar kredit. Setelah besarnya investasi kedua periode tersebut dihitung, maka akan kita ketahui ya
dapat ditetapkan besarnya tambahannya berapa. Ketika kita udah tahu sebelum sama sesudahnya berapa untuk investasinya, otomatis kita tahu selisihnya berapa. Nah, untuk menghitung biaya tambahan investasi, piutang tersebut akan dapat ditentukan melalui penetapan besarnya biaya rata-rata dan pada masing-masing periode. Nah, mulai di sini untuk langkah kedua dan ketiga ada dua cara. Cara yang panjang dan cara yang singkat. Kalau pada part 1 kemarin cara singkat dulu baru cara panjang, ini nanti kita ngobrol cara panjangnya dulu baru nanti cara yang lebih singkat. Tentu saja kedua cara punya plus minusnya masing-masing, di mana cara panjang pasti kita tahu lebih banyak detail seluk-beluk terkait dengan kondisi finansial yang ada dibandingkan dengan cara yang lebih pendek. Hanya saja cara yang lebih pendek sudah straight to the point terhadap jawabannya. Oke, sekarang untuk mengetahui biaya investasinya ya, besaran biaya investasinya, kita harus tahu yang namanya biaya rata-rata pada masing-masing periode. Kita lihat di sini, sebelum diadakan pelonggaran standar kredit, maka biaya totalnya itu berapa? Ini ya, fixed cost-nya 120.000, kita sudah ketahui sebelumnya, 120.000. Variable cost-nya adalah 6 rupiah per unit, maka dari itu yang terjual adalah 60.000 ya. Jadi ada sekitar 360.000 sehingga totalnya adalah 480.000. Dimana ini total cost-nya. Itu total cost-nya, kemudian per unitnya berapa? Kalau untuk kita ketahui untuk biaya cost atau total cost per unitnya, ya tinggal dibagi saja 480.000 dibagi 60.000 ketemu 8 rupiah per unit. Itu sebelum terjadi pelonggaran kredit. Nah, sesudahnya seperti apa? Sesudah adanya pelonggaran kredit seperti itu. Nah, untuk sesudah pelonggaran kredit adalah ini ya, tetap fixed cost-nya tetap ya 120.000, yang berbeda adalah variabel cost-nya ya, karena berubah menjadi 69.000. Kita sudah bahas 69.000 ini berasal dari mana, karena naik sebesar 9.000 ya, 15% dari 60.000, sehingga ketemunya total cost-nya adalah 534.000. Dengan biaya rata-ratanya per unit adalah ini ya, ketemu 7,74 per unit. Otomatis lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Biaya rata-rata setelah pelonggaran kredit lebih rendah atau lebih kecil karena jumlah produksinya semakin besar. Biasa kan ya, kalau kita misalnya pesan sesuatu gitu, misalnya pesan kaos atau pesan-pesanan apa, kalau lebih banyak itu pasti dapat harganya semakin murah ya, dapat potongan harga ya, karena dengan fixed cost yang sama tapi bisa ditekan terhadap variabel apa, bukan variabel, karena pesanannya semakin banyak ya, dengan mengeluarkan fixed cost ya yang sama tapi biayanya bisa menghasilkan lebih banyak, otomatis itu bisa menekan ngepres biaya yang dikeluarkan, bisa memberikan diskon kepada pelanggan misalnya, atau kita sebagai yang memproduksi ya, kita bisa memberikan diskon kepada pelanggan. Kalau kita sebagai pelanggan, kita bisa mendapatkan diskon pengurangan harga kalau kita mengeluarkan duit atau uang untuk memesan hal tersebut, seperti itu udah wajar lah, di mana-mana itu seperti itu terkait dengan biaya rata-rata yang dikeluarkan per unit. Hey, next. Oke, sebelum dihitung besarnya investasi rata-rata pada piutang dari setiap periode, maka terlebih dahulu ya, kita belum masuk besarnya investasi itu berapa sih ya. Ini kan cara panjang, kita harus tahu seluk-beluknya dari setiap periode, maka terlebih dahulu harus dihitung besarnya biaya dari setiap unit penjualan dalam persentase. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. Sebelum diadakan pelonggaran standar kredit, maka biaya total per unit dibandingkan dengan penerimaan itu sebesar apa sih gitu. Sebesar apa gitu ya. Nah, ini kita lihat 8 rupiah itu dari mana? Ya average cost-nya ya. Average total cost-nya kan 8 rupiah per unit dibandingkan dengan harga jualnya. Ya, 10 rupiah per unit. Ini berapa persennya? Ya gampang lah, 8 per 10 kali 100 ketemu 80%. Sedangkan setelah kredit adalah 7,74. Tadi sudah dihitung. Ya, dibagi 10, 10-nya masih sama, 77,4%.
Nah, sekarang ketahui rata-rata investasi pada piutang sebelum diadakan pelonggaran kredit adalah 80% dikali 50.000, yaitu 40.000. Sedangkan di sini adalah 77,4 dikali 86.250. Temunya 66.750. Dari mana 50.000 dan 86? Dari yang sebelumnya. Ini 50.000 dan 86 piutang rata-ratanya. Seperti itu. Sebenarnya dari sini saja sudah ketemu ya, dari dua cara ini sudah ketemu. Tapi kalau kita kepingin mengetahui per unitnya adalah yang ini. Tuh ya, per unitnya kan 8 sama 7,74. Ini step by stepnya 1, 2, dan ini yang ketiga untuk mengetahui rata-rata investasinya. Gitu. Itu untuk mengetahui 40.000 dan 66.750. Nah, ini cara lain ya, cara cepatnya langsung aja gitu. Langsung aja total biaya dibagi perputaran piutang. Selesai. Perputaran total biayanya berapa? 480.000 sama 534.000 ya. Kita tahu total biayanya berapa? 480.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. 480.000 sama 534.000. Nah, ini yang sebelum piutangnya perputaran kreditnya berapa? 12 ya udah 40.000. 534 dibagi 8 66.750. Sama kan? Perhitungnya sama. Gitu. Dimana tambahan investasinya? Nah, ini kita yang langkah kedua ya, sampai ini 40.000 dan 66.750. Kemudian step ketiga adalah tambahan investasinya berapa? Ya udah tinggal selisihnya itu berapa. Selisihnya adalah 26.750. Ini kalau kita tidak, ini selesai di sini kalau kita tidak memperhitungkan yang namanya opportunity cost. Misalnya. Tapi kalau misalnya diketahui ada opportunity cost sebesar 15%, maka pertambahan biaya investasi sebagai akibat dari pelonggaran standar kredit adalah ternyata opportunity cost-nya segini, 15% dari 26.750 ketemu 4.000 ya. Sehingga tambahan laba bersih sebagai akibat dari kebijaksanaan pelonggaran kredit jadi dikurangi gitu, dikurangi dari 36.000 dikurangi yang opportunity cost-nya jadi 31.987,5 seperti itu. Ini ketika kita sudah tahu opportunity cost-nya berapa. Tapi kalau misalnya hanya sampai step 3 yaitu tambahan labanya saja, tambahan investasi pada piutangnya saja, kita selesai sampai di sini. Tapi kalau sampai diketahui berapa sih tambahan labanya gitu ya, terus nanti ada diketahui opportunity cost-nya dan sebagainya, ya benar-benar setelah ngitung sampai step 3 ada step yang keempat lagi, menghitung opportunity cost dan juga selisihnya. Selisihnya tambahan laba yang tadinya 36.000 jadi berkurang, dikurangi opportunity cost-nya. 36.000 dari mana? Kita perhitungan yang part 1 sebelumnya. Ini 36.000 ya. Ini seperti itu untuk yang part 2. Oke, mungkin hanya itu saja kelanjutan dari perhitungan di manajemen piutang ya. Nanti insya Allah akan ada latihan-latihan yang lain soal terkaitan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.